Ya, Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Kami lanjutkan diskusi kami bersama dengan Mas Khairul Umam. Mas Umam, berbicara mengenai Jawa Tengah ini nampaknya menarik ya, di mana saat ini kita tahu bersama tidak hanya Ganjar Pranowo saja, tapi juga Gibran Rakabuming Raka juga berfokus untuk kemudian menggait suara lebih besar di kandang banteng tersebut. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang Jawa Tengah sangat sensitif karena bagaimanapun juga Jawa Tengah adalah kandang banteng. Dan di saat yang sama, Pak Jokowi dan juga Mas Gibran juga memiliki basis akar politik yang cukup kuat. Apalagi per hari ini Pak Jokowi masih berada di kekuasaan dan muncul sejumlah spekulasi. Bahkan kemarin ketika Pak Ganjar 2 hari sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan akan ada pihak yang mengikuti jejak dan langkah dia ketika hendak berkampanye di Jawa Tengah. Dan ternyata betul terkonfirmasi 2 hari, 3 hari setelah itu Pak Jokowi dan keluarga berada di Jawa Tengah untuk melakukan kampanye dan disinyalir oleh teman-teman di PDIP bahwa itu adalah sebuah langkah untuk menghapus sosialisasi termasuk juga kerja-kerja canvassing yang dilakukan oleh kubu 03. Artinya bahwa ada upaya untuk perebutan suara yang sangat-sangat luar biasa. Dan memang betul di Jawa Tengah PDIP itu menguasai sekitar 28 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Tetapi di saat yang sama, upaya yang dilakukan oleh pihak Jokowi, termasuk di dalam konteks ini adalah partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, juga habis-habisan dilakukan di Jawa Tengah. Artinya bahwa penebalan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah akan menentukan kemenangan di Pilpres yang akan datang. Jika betul-betul hal itu bisa dilakukan secara optimal, Pak Jokowi terutama dari konteks Prabowo Gibran ya bisa melakukan penebalan secara optimal di Jawa Tengah, tampaknya hal itu akan sangat-sangat membantu proses kemenangan karena tampaknya di Jawa Timur akan terbagi secara merata. Maka kemenangan di Jawa Tengah akan menentukan siapa yang kemudian bisa mendapatkan porsi yang lebih besar. Kalau Prabowo Gibran menang di Jawa Tengah, maka potensi kemenangan satu putaran berpotensi kemudian terbuka terjadi. Demikian, Mbak Maria. Baik, Mas Umam, kita sudah bergabung juga ada Mas Jayadi Hanan dari LSI. Mas Jayadi Hanan, kami ingin tahu bagaimana sebenarnya pengaruh dari kampanye akbar ini. Apakah hanya sekedar mengumpulkan massa, interaksi dengan calon presiden, mungkin tidak mengubah pilihan dari masyarakat, Mas Jayadi Hanan? Biasanya enggak ya, karena kampanye akbar itu fungsinya kan 2. Satu, untuk mengkonsolidasikan para pendukung ya. Para pendukung, para pemilih. Jadi efeknya itu kalau dia betul-betul besar gitu, efeknya ke konsolidasi para pendukung, menguatkan para pemilih. Biasanya yang datang ke kampanye akbar itu kan para pendukung masing-masing calon kan? Biasanya itu yang yang bisa kita lihat atau duga. Yang kedua, selain untuk konsolidasi pendukung, kampanye akbar itu biasanya untuk show of force gitu, menunjukkan kekuatan dari masing-masing kandidat atau masing-masing partai. Nah itu lagi-lagi efeknya kemana? Efeknya adalah efek psikologis kepada para pendukung yang mungkin masih ragu-ragu, yang mungkin agak goyang-goyang gitu, itu dia akan berpengaruh ke sana. Nah, bagaimana pengaruhnya kepada kemungkinan perolehan suara, penambahan suara, itu bisa terjadi kalau akibat konsolidasi para pendukung itu, maka terjadi militansi kan? Militansi di setiap tempat, di setiap kelompok-kelompok pendukung masing-masing calon. Nah, kalau kelompok-kelompok pendukung masing-masing calon ini di-manage sedemikian rupa yang sudah mengalami militansi itu, lalu mereka melakukan gerakan-gerakan di akar rumput, ketemu dengan para pemilih yang belum memilih ke calon mereka, atau menemui para pemilih yang masih di survei itu masih ragu-ragu menjawab, masih tidak mau menjawab dan sebagainya, atau yang sering dikenal sebagai pemilih mengambang. Nah, itu bisa membantu. Tapi yang pertama yang muncul dari kampanye akbar itu adalah pertama konsolidasi para pendukung, yang kedua show of force, unjuk kekuatan, kira-kira gitu.
dan itu menimbulkan kebanggaan kan, dan itu nanti bisa berdampak pada peningkatan militansi. Nah ini penting. Kenapa? Karena pemilu itu berlangsungnya 14 Februari, Mas. Jadi kalau yang unggul di survei sekarang, kalau para pendukungnya tidak militan, tidak datang di hari H, maka itu jadi masalah kan. Yang diperkirakan tadinya memilih, jadinya tidak memilih. Ya, jadi itu fungsi ketiga dari kampanye akbar, supaya energi para pendukung itu tetap terpelihara sampai dengan hari H pemilu, hari H pencoblosan, yang dalam hal ini adalah pada hari 14 Februari ya gitu. Itu kemudian kalau kampanye terbuka secara offline, tapi kita tahu juga kampanye akbar juga kemudian digelar di media sosial, bahasanya seperti itu, Mas Jayadi Hanan. Seperti apa kemudian signifikansi dari kampanye yang berada di media sosial ini untuk kemudian kali ini pertanyaannya menggait suara-suara swing voter untuk kemudian juga mengajak mereka tiba di TPS 14 Februari nanti? Iya sama, saya kira kan ini menurut saya ya. Di media sosial itu ada yang namanya echo chamber, pengaruh echo chamber. Jadi orang-orang akan berkumpul di media sosial sesama mereka. Jadi maka yang akan berkumpul di media sosial untuk kampanye Prabowo di media sosial atau online itu ya para pendukung Prabowo. Yang akan berkumpul di media sosial di kampanye online atau sosial media untuk kalangan 01 Amin ya pendukung Amin. Demikian juga dengan yang ketiga pendukung Ganjar Mahfud. Jadi ada efek echo chamber di situ yang mungkin terjadi karena itu fungsinya tidak berbeda jauh gitu dengan kampanye akbar secara offline. Selain itu yang disebut sebagai Anda sebut swing voter itu, atau katakanlah mungkin kita sebut yang undecided, yang belum memutuskan ya. Yang belum memutuskan itu kita cari, kita bisa ketahui dari jumlah pemilih yang kalau disurvei masih mengatakan saya belum punya pilihan atau saya tidak mau menjawab. Nah, dari semua survei yang dirilis kalau Anda perhatikan itu kelihatannya jumlah yang undecided itu dalam arti yang tadi ya, itu jumlahnya antara 5 sampai 9 atau 10% gitu. Nah, kalau kalau para kandidat mau menang, maka salah satu kuncinya adalah memperhatikan dengan betul-betul detail yang masih 5 sampai 10% ini. Nah, 5 sampai 10% ini ya tidak bisa digapai melalui kampanye akbar. Mereka harus didekati satu persatu dengan pendekatan yang lebih mikro. Baik itu di kampanye online maupun kampanye yang sifatnya akbar di tingkat kampanye yang sifatnya offline, misalnya langsung ke TPS atau ke rumah-rumah tempat tinggal mereka gitu. Kalau di sosial media atau online, akun-akun mereka harus didata oleh para tim ses lalu dihubungi satu-satu, tidak melalui kampanye akbar. Baik, Mas Jayadi. Kita ke Mas Umam. Mas Umam, kemasannya sekarang sangat beragam ya Mas Umam. Tadi ada hajatan rakyat, bahkan istilah baru dalam kampanye ini yang mungkin teramplifikasi di media sosial adalah tabrak prof, desak Anies, ada juga goyang gemoy dengan lagunya Oke Gas itu. Apakah itu bisa efektif mempengaruhi undecided voter tadi Mas Umam? Ya memang agak dilematis. Yang tadi yang disampaikan oleh Mas Jayadi saya pikir cukup relevan. Karena bagaimanapun juga memang dari basis awal masyarakat kita itu per hari ini, terutama menjelang Pilpres 2024, ada semacam a priori yang cukup membesar. Akan tetapi kalau misal kemudian ada skema-skema baru, kreativitas baru, lewat pendekatan-pendekatan yang lebih dinamis, memang diharapkan bisa melakukan penetrasi ke segmen masyarakat yang lebih beragam. Nah, misalnya dengan pendekatan-pendekatan sosial media, tentu diharapkan itu akan menjangkau pemilih, terutama pada segmen masyarakat menengah terdidik dan juga kelompok yang selama ini memiliki kritisisme dan literasi politik yang lebih baik, dan juga menjangkau wilayah-wilayah perkotaan yang barangkali menjadi salah satu ya penopang utama dari undecided voters.
Tetapi kalau misal kemudian lebih banyak kemudian mengalami echo chamber di internal basis pemilih loyal, memang kemudian yang terlihat itu tidak mengalami impact yang luar biasa. Kalaupun terjadi peningkatan, peningkatannya sudah tidak terlalu signifikan. Dan hal itu terkonfirmasi memang di beberapa survei lintas lembaga, saya pikir dalam 1-2 bulan terakhir memang tidak terjadi lompatan elektabilitas secara signifikan. Sehingga kemudian kalau kita kemudian perlu dievaluasi, sebenarnya ada semacam stagnasi dalam konteks elektabilitas. Meskipun ada beberapa yang mengalami kenaikan. Misalnya, kubu 01 relatif mengalami kenaikan, terutama ketika pasca debat, percakapan publik, kemudian narasi-narasi yang dibangun, termasuk upayanya untuk membangun front konfrontasi secara terbuka dengan kubu 02, mampu dikomodifikasi, termasuk juga dikapitalisasi oleh mereka untuk menghasilkan dukungan, terutama dari undecided voters. Tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan juga. Nah, oleh karena itu, yang bisa dilakukan memang pendekatan mikro yang tadi disampaikan oleh Mas Jayadi dalam konteks door-to-door canvassing. Memang hal ini kemudian problemnya berpotensi melibatkan praktik-praktik yang sifatnya transaksional pada akar rumput terkait dengan konteks politik uang dan sebagainya. Tetapi dalam konteks masyarakat kelas menengah terdidik, tentu kalau kemudian ada munisi, narasi, argumen yang memang betul-betul sensitif dan bisa dioptimalkan, akan menghasilkan sebuah insentif elektoral yang efektif dilakukan sekarang, Mas kita Umam. uji. Bagaimana Mbak Maria? Dan itu efektif dilakukan sekarang, kurang dari 20 hari menuju 14 Februari. Sekarang efektif atau tidak harus diuji, tetapi yang pasti waktu sudah sangat terbatas. 3 minggu tidak punya waktu yang optimal yang kemudian bisa leluasa dibuat santai-santai. Maka yang bisa dilakukan adalah optimalkan waktu yang ada, lakukan segala pendekatan yang bisa dioptimalkan, termasuk melalui media sosial dengan segala gimmick, segala narasi, segala pendekatan, termasuk juga serangan terbuka misalnya terhadap rival politik yang per hari ini sudah semakin optimal, sudah semakin dinamis dilakukan. Akan tetapi sekali lagi kita harus sekali lagi karena per hari ini trennya mengalami stagnasi elektabilitas. Artinya kalaupun kemudian pendekatan itu dilakukan dan tidak mendapatkan impact yang signifikan, barangkali kreativitas dan juga pendekatan-pendekatan yang lebih baru bisa dioptimalkan pada momentum yang tinggal praktis 2,5 minggu lagi ini. Iya, terima kasih banyak Mas Hairul Umam, terima kasih juga Bang Deddy Jaya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita akan lihat nanti bagaimana ketiga calon ini totalitas ya untuk meningkatkan signifikansi pemilih mereka. Terima kasih banyak, salam sehat untuk Anda.